kemudian lanjut ke Mas Iqbal lagi nih Mas. Mas Handi. Di kasus untuk studi kasus iklan yang sudah dijalani, bagusan scale up atau scale out? Scale up apa scale up? Scale up. Scale out. Kalau saya sendiri ya scale up-nya itu berurutan ya Mas ya. Kalau misalnya Mas Iqbal tadi inti dari poin saya adalah berkesinambungan. Jadi sama-sama Mas. Ketika scale up budget terutama, saya juga scale up CS Mas. Scale CS jumlah CS. Jadi satu CS itu nilainya kan 130.200 ya, atau kalau untuk 2 orang itu 520 ya. Ketika itu sudah mencapai 520, saya scale up-nya ya 520 tadi Mas, dengan menambahkan CS-nya 2 CS. Jadi ketika sudah 500 itu tambahin juga 2 CS. Seperti itu. Jadi saya memilih scale up. Kalau secara teknis iklan saya scale up, tapi scale up-nya itu berurutan. Yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi nggak scale up, nggak melulu scale up budget ya. Nah, jadi scale up-nya itu bukan di akun iklan tersebut, tapi berbeda akun iklan. Jadi scale up saya itu targetnya sama, akun iklannya yang berbeda. Jadi misalnya 1 BM itu kan ada 5 akun, 5 ads account. Jadi ketika 1 ads account itu dengan 520 sudah winning, tambahin lagi di ads account yang kedua. Ads account dengan nilai yang sama, 520.000 juga, dengan 2 CS juga. Nah, seperti itu terus gitu. Jadi kalau ada 36 itu saya ada sekitar 13. Kalau 36 CS itu sudah sekitar 13 yang saya lakukan, 13 scale up. Jadi nilainya 13 dikali 520 tadi. Seperti itu Mas. Oke, jadi scale up. Ya, scale up. Kalau untuk scale out saya nggak merekomendasikan di sini. Jadi kalau scale out itu sekarang saya nggak merekomendasikan itu karena gampang saturated deh. Scale out itu gampang saturated sekarang itu. Jadi seminggu bagus, seminggu kemudiannya jelek banget, terus dihidupin lagi nggak bisa lagi gitu, jelek banget. Jadi saya untuk saat ini nggak merekomendasikan scale out, tapi scale up di ads account yang baru. Siap. Itu Mas Iqbal cukup jelas ya. Lanjut Mas, dari Mas Febrian Aditya. Minta saran nih Mas untuk iklan di audiens LLE, lebih baik tetap targetkan seluruh Indonesia atau hanya daerah potensial aja ya dalam kondisi seperti ini. Monggo Mas Udin. Saya itu kalau audiens LLA itu nggak pernah menggunakan lokasi ya Mas. Kalau saya menggunakan lokasi itu jelek banget ya. Jadi nggak tahu kenapa LLA itu hanya dibrut aja semua Indonesia, terus umurnya sesuai kehendak kita, terus gendernya wanita, jangan pakai interest. Saya itu kalau audiens saya LLA pakai interest jelek banget, terus pakai lokasi jelek banget. Kalau misalnya mau lokasi itu pakai interest saja Mas, pakai winning interest. Kan kita pertama kali beriklan itu kan testing interest. Ketika interest ini bagus, gunain lokasinya. Nah, gunain lokasinya. Tapi kalau misalnya LLA, saya kecenderungannya jangan menggunakan terlalu dalam lokasinya itu kalau menggunakan LLA. Jadi saya nggak merekomendasikan. Oke, itu Mas Ferdian akhirnya. Kalau masih ada yang mau tanya silahkan. Informasi nanti recording webinar kedua ini nanti akan kita dan saya share linknya itu di chat, jadi teman-teman bisa klik saja segala update informasi nanti kami akan bukan di monggo kalau ada yang mau tanya lagi silahkan masih bisa jadi tanya jawab. Oh ini Mas, dari Mas Handi lagi Mas. Kalau CPO dan non CPO Mas, dalam kondisi apa dipakainya Mas? Nah kalau CPO, jadi kalau
testing ya. Kalau testing itu saya kebiasaannya pakai non CBO. Jadi non CBO itu saya selalu pakai karena kan interest saya nggak tahu toh. Jadi kalau interestnya ketika produk baru, terus interestnya saya nggak tahu, saya coba-coba itu pakai pakai non CBO. Jadi bisa lebih banyak. Saya pakainya itu budgetingnya hanya 15.000. Jadi 15.000 kali ya, 15.000 dikali saya untuk saat ini itu hanya 15 Mas, jangan lebih dari 15 adset. Kalau 15 adset agak ini ya, melencengnya akan jauh. Jadi CPR-nya itu akan lebih gede gitu. Dengan 15.000 adset kita taruh interest itu berbeda-beda, tetapi potensial reach-nya wajib di atas 1 juta. Wajib di atas 1 juta. Jadi kalau nggak tahu kenapa di bawah 1.600.000, 400 itu sekarang jelek banget. Kalau dulu 2018-an itu bagus. Karena itu kemungkinan interest yang belum pernah dipakai. Tapi untuk saat-saat ini entah kenapa kok jelek ya. Ataukah audiensnya itu kumpulan kan, interest itu kan kumpulan audiens. Apakah sama si Facebook itu udah di cut atau gimana jumlahnya jadi nggak terlalu bagus. Nah, saya sarankan potensial reach yang di atas 1 juta itu pakai banyak interest di 15.000 itu. Nah, ketika non CBO itu sudah bagus di masa testing, kita kan bisa lihat dari CPR, terus CTR, terus dari link klik ke view content misalnya. Nah, itu apakah website kita kecepatannya udah bagus. Nah, kalau itu sudah oke, dari speed dan sebagainya udah oke semuanya, saya hanya melihat CTR sama CPR yang mana yang paling bagus. Nah, ketika sudah berjalan 5 hari, kita kan sudah menentukan interest mana yang paling bagus. Nah, kita langsung ubah itu jadi CBO. Jadi ketika itu sudah bagus, kita pilih interest yang paling CPR-nya paling murah, kita jadiin satu campaign, lalu buat CBO. Nah, CBO ini wajib beda target. Kalau misalnya jelek banget ya kalau CBO itu satu target. Itu nggak tahu kenapa saya nggak pernah winning dengan satu target. Tapi ketika banyak target itu saya winning terus. Jadi ketika saya non CBO di situ ya anehnya ketika saya ubah jadi CBO jadi bagus gitu. Jadi bagus. Nah, ketika sudah 5 hari jadiin itu CBO. Nah, kita screening lagi mana yang paling rendah CPR-nya. Ketika misalnya ada 2.000, nah itu berarti selama 5 hari non CBO kita jadiin non CBO semua. Jadi sebenarnya non CBO itu yang paling bagus satu target. Jadi satu target banyak adset. Banyak adset itu kalau sekarang 15 adset ya. Jadi teman-teman bisa satu adset ketika scale up 50.000 misalnya. Nah, scale up yang saya rekomendasikan hanya 30% dari budget awal. Ketika budget awal Anda 100.000, itu berarti 30%-nya 130.000. Terus gitu dari 130.000 30%-nya. Misalnya 30% dari 130.000 berapa ya? 39. Ya, 39, 169. Nah, 169 30%-nya dari 169 terus gitu 30%. Nah, itu bagus. Nah, jadi kalau teman-teman di masa testing wajib pakai non CBO karena kita bisa mengetahui lebih detail ya, lebih detail itu maksudnya kalau non CBO kan grafiknya kan memang ditinggikan ya, reach-nya dijauhkan sama reach-nya yang direndahkan. Nah, harapannya apa sih kok dijadiin non CBO banyak target? Jadi kalau misalnya target Anda winning di CBO itu grafik yang melonjak, bracket yang di reach-nya itu ditinggikan sama si Facebook, itu akan mendapatkan CPR yang rata-rata. Jadi lebih murah. Jadi misalnya teman-teman bisa ketik ini saya share. Kalau misalnya nge-share ini gimana ya Mas? Ini nge-share Finder ya. Bentar ya. Misalnya CBO.
Nah, ini. Kelihatan ya, Mas ya? Halo? Kelihatan. Nah, kelihatan. Jadi kalau misal, Boleh mulai. kok hilang? Oh, alas, aku tak klik share, tak klik lah. Microsoft PowerPoint, nah ini. Nah, kalau misalnya teman-teman, nah ini di CBO sama non CBO pasti sudah tahu ya. Nah, kenapa kok testing itu saya mewajibkan pakai non CBO? Karena memang kita akan mengetahui interest yang paling bagus itu dengan cepat. Jadi satu campaign itu di adset-nya itu rata, Mas. Jadi ini rata itu rata apa sih? Rata reach-nya, Mas. Reach-nya itu nggak jauh berbeda. Dengan harapan reach-nya rata begini, dia total konversinya bisa 10. 10 ini 10, ini 10, ini 10, jadi 30. Jadi agak rata. Nah, kalau si CBO ini nggak rata kan, yang satu adset itu 7, satu adsetnya 18 dan sebagainya. Nah, rata-ratanya total konversinya ada 15. Ini dolar ya. Nah, total konversinya itu semuanya 15. Jadi memang ada yang ditinggikan. Misal satu interest ini sebetulnya winning. Tetapi di CBO kan ini satu interest, ini satu interest, ini satu interest akan jelek. Jeleknya dia akan meningkatkan reach yang ini. Dia memang mengutamakan yang ini dengan harapan hasilnya total konversi 15. Jadi entah kenapa ketika target saya winning, itu total konversinya malah jelek. Jadi ketika saya winning, ini satu adset ini artinya total satu campaign, satu adset, dua adset ketiga gitu ya. Nah ini entah kenapa kalau satu target yang sama, misalnya interestnya jilbab gitu, ini itu jelek banget ini adset pertama itu, yang dia akan bagusin di adset kedua. Kalau satu target ambiar jelek semua, ini jelek, ini dibagusin, ini jelek, totalnya tetap jelek. Tetapi kalau targetnya itu berbeda-beda, di sini itu bisa naik, Mas. Nah, di sini juga naik. Harapan kita naik itu naik apa sih? Naik reach-nya, Mas. Kalau winning target, kalau targetnya itu sudah bagus, kita reach-nya itu agak digedein, berarti kan bagus. Nah, ini kan bagus, ini target. CBO digunakan setelah testing, jangan gunakan CBO pada saat testing, jelek banget. Dan itu nggak bisa jadi patokan. Nggak bisa jadi patokan ini bagus apa enggak. Jadi kalau CBO, kalau patokannya campaign-nya jelek, hapus semua. Satu campaign, jangan gunakan. Jadi, tapi kalau adset masih boleh. Non CBO itu adset pertama diganti, terus dibuatin adset baru, itu masih boleh, masih bagus. Nggak mempengaruhi kinerja. Tetapi kalau CBO itu mempengaruhi kinerja banget. Ketika Anda merasa adset ketiga ini jelek, itu malah dihapus, wow, soyo acur campaignmu, gitu. Semakin hancur. Nah, pada saat testing, yang saya ulangi ya, kesimpulannya adalah yang pertama, ketika Anda dalam masa testing, gunakan non-CBO. Tetapi ketika sudah winning campaign, itu langsung gunakan CBO. Nah, gunakan CBO. Terus, ya CBO itu wajib pakai target yang berbeda. Terus, yang pakai non-CBO tadi, wajib pakai satu target yang berbeda. Jadi pada saat testing, CPR-nya paling murah dan sebagainya, keroyok pakai CBO. Keroyok pakai non-CBO. Keroyok pakai non-CBO dengan satu target. Jadi satu campaign 15 adset, targetnya sama semua, nggak ada yang dibedain. Itu bagus. Seperti itu, Mas. Oke, siap, Mas. Jadi cukup jelas ya. Ini kita lanjut ke pertanyaan dari Mas Kam Aufar. Mas tidak mendapat iklan historis itu bagusnya, kreatifnya kayak gimana ya? Apakah perlu dibuat berbeda bahkan dengan yang fit atau cukup ini tempat aja? Gimana, Mas? Ini Mas Ikram ini minta pendapat iklan historis bagusnya, kreatifnya kayak gimana ya? Iklan di stories itu bagusnya, kreatifnya kayak gimana? Belum kayak gimana? Menyesuaikan format ya? Oh, menyesuaikan format. Jadi kalau di story itu memang 9:16 ya ukurannya. Tapi kalau di story itu memang
jangan banyak kata mas, di kreatifnya itu jangan banyak kata, banyak kalimat, jangan banyak kalimat di situ. Dia hanya story itu paling bagus visual, misalnya cewek cantik memakai memakai lotion dan sebagainya. Nah itu bagusnya di situ, bagusnya di visual. Jangan gunakan iklan story itu ads copy-nya paling dibanyakin teksnya itu loh, itu malah jelek. Jadi visual banget kalau di story. Kualitasnya, kualitas foto produk, kualitas kalau misalnya mau video ya kualitas videonya gitu. Oke. Itu. Siap. Ini 2 pertanyaan terakhir ya. Ya. Mbak Elandri lagi nih. Tanya mas, perlu nggak sih buat master pixel agar jika kedepannya akun kena AMI kita masih bisa pakai pixel itu lagi tanpa perlu panasin pixel lagi? Sekarang membuat master pixel itu susah ya mas. Boleh jadi kalau misalnya kita membuat master pixel itu ketika di masternya itu nggak digunakan untuk beriklan, itu tetap aja akan AMI gitu. Jadi master pixel kalau misalnya teman-teman masih bisa membuatnya, oke, masih bisa. Caranya gunakan di master pixel itu produk yang benar-benar aman. Produk yang benar-benar aman itu kaos polos. Misalnya teman-teman fashionnya itu jangan merembet ke agama, misalnya agama Islam, koko dan sebagainya. Koko itu masih rawan AMI karena ada mungkin teman-teman nggak sengaja nulis Islam, itu kan memang agak dipantau ya, jualan apa gitu, jualan agama atau jualan apa dan sebagainya. Jadi kalau saya nggak nyarankan untuk di Koko itu untuk master pixel. Jadi kalau misalnya mau buat master pixel bisa nggak prioritas nggak mas? Ya prioritas sebetulnya karena master pixel itu sangat berguna untuk kita nggak usah manasin pixel lagi kalau punya produk yang sejenis dan sebagainya. Tetapi penerapannya itu susah banget. Oke, siap. Penerapannya susah banget dari master pixel. Jadi kalau bisa produknya yang benar-benar aman untuk master pixel. Itu. Oke, siap. Ini Mas Iqbal nih, pertanyaan terakhir ya. Ya. Ada 3 pertanyaan langsung nih Mas Iqbal nih. Oh iya mas, itu 16 CS satu fanpage diiklanin buat 16 CS atau beberapa fanpage buat masing-masing CS? Jadi masing-masing CS mas, fanpage-nya 16, ada 16 CS berarti 16 fanpage, 16 landing page juga. Oke. Jadi saya nggak merekomendasikan rotator ya. Jadi rotator itu closing rate-nya, leads rate-nya itu jelek banget ya. Jelek banget itu 30%, jadi di bawah 40% itu kan jelek banget. Tapi kalau misalnya teman-teman memakai satu CS, satu fanpage, satu landing page, itu lead rate-nya itu bisa 70%. Kadang saya masih 90%. 90% dalam waktu seminggu itu lumayan banget. Oke, siap. Jadi satu fanpage, satu CS. Satu fanpage, satu CS, satu landing page. Untuk teknis beriklannya seperti apa ya nanti kalau teman-teman sudah masa scale up, terus memang teman-teman sudah mencapai di level itu, nanti kita mungkin akan ada webinar atau ada kelas lagi untuk membahas detail tentang scale up orang ya, jumlah CS itu seperti apa. Oke, ini Mas Iqbal terakhir nih, on off campaign ngaruh nggak mas? Ngaruh banget, jangan pernah on off campaign ya, tetapi on off ads. Jadi kan struktur FB ads itu kan 3 ya, campaign, ad set, ads. Jadi matikannya itu jangan campaign, itu jelek banget. Kalau campaign kamu hidupin itu besoknya jelek banget mas. Tapi kalau yang kamu matikin di ads itu bagus, nggak terlalu pengaruh. Jadi saya sarankan kalau mau on off itu on off ads. Oke, siap. Nah ini. Mas waktu awal pakai low spot pas dalam next fase masuk ke bid mas? Saya saat ini nggak pernah main bid lagi karena nggak tahu ya kenapa kok bid cap itu jelek banget ya.
Manual bidding ya. Manual bidding saya gunakan lagi. Saya selalu menggunakan low cost saja. Oke, siap. Gitu sih teman-teman. Jadi pertanyaan dari Mas Iqbal ini terakhir, jadi maksudnya sudah tidak pakai bid ya Mas ya? Ya. Oke, siap. Teman-teman yang ya, terima kasih partisipasinya dengan 2 kali ini. Karena kita akan nanti 3 minggu depan. Nanti materinya akan kita share di Facebook group. Jadi teman-teman bisa langsung klik link yang sudah saya share, bisa update informasi yang nanti akan kami dari reposting gitu. Terima kasih sekali lagi. Saya mewakili online dan juga sebelumnya masih mungkin ada konten dulu mas teman-teman. Oke, untuk yang teknis beriklan, untuk yang di masa krisis ini saya nggak menggunakan teknis beriklan yang aneh-aneh, pakai manual bidding atau terus berapa adset, jumlah adset itu saya nggak terlalu memperhatikan itu. Dan ketika saya nggak memperhatikan itu ya bagus aja sih gitu. Tetapi ada pola saya ya dari awal itu selalu saya gunakan. Nanti teman-teman kalau berminat bisa ada kita webinar lagi masalah yang bisa diterapkan di bisnis teman-teman. Terus hanya itu sih, nggak usah terlalu memikirkan teknis beriklan aja, tapi jangan terlalu jor-joran gitu, sampai 5 juta per hari itu saya nggak terlalu rekomendasikan karena memang kondisinya saat ini seperti ini gitu loh. Jadi kondisinya memang agak nggak bisa digasnya itu produknya itu bisa digas. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi paham maksud pola saya itu nggak terlalu menggas satu produk, itu banyak produk. Makanya di kita itu selalu similar, selalu berkaitan. Ketika kita scale up berarti scale up budget, CS sama BM ya sudah pasti, udah wajib, fanpage, landing page dan sebagainya sudah pasti. Dan itu tadi produk. Nah produknya kita nggak scale up produk satu, misalnya ini winning produk satu terus dijor-joran 60 juta per hari untuk satu produk ini, saya nggak main itu sekarang. Saya mainnya banyak produk disinkronkan dengan business yang sudah saya tulis di PPT tadi. Itu terus itu kedua. Yang pertama teknis beriklan nggak terlalu perhatikan. Terus yang kedua adalah kalau mau scale up itu juga berbarengan, similar. Terus yang ketiga selalu berdoa terus selalu agar diberi kemudahan lah teman-teman, diberi kemudahan, karena untuk di masa saat ini saya nggak bisa menjanjikan apa-apa, saya nggak menjanjikan mungkin profit Anda akan tinggi dan sebagainya. Saya hanya menjanjikannya bertahan aja, banyak yang perlu perlu diberi makan lah ya. Diberi makan, tim kita banyak, kita punya kewajiban itu untuk bertahan. Kita juga yang kedua berkewajiban juga untuk yang sesama manusia, sedekah, solidaritas dan sebagainya. Makanya untuk teman-teman di webinar ini yang sudah join tetapi belum donasi gitu, silahkan ya Mas Mahendra atau Mas Rifki, itu donasinya di linknya. Kita memang benar-benar kita bantu. Insya Allah ketika kita membantu yang lain, insya Allah bisnis kita juga dibantu. Itu sih. Siap, matur nuwun Mas Udin untuk kaitnya malam ini. Jadi memang kami punya program donasi ya, yang sudah di email ke kawan-kawan, ke email teman-teman semua, yang nanti kita akan salurkan ke pusat.com. Ini full 100% akan kita salurkan ke teman-teman yang membutuhkan di masa krisis ini. Begitu teman-teman, terima kasih Mas Udin untuk waktunya. Jangan lupa join webinar ketiga di hari Minggu depan 19 April di Zoom dan di room Zoom yang sama dan waktu yang sama ya. Terima kasih.
Saya Rifki mewakili online dan Jalan E2. Kami pamit. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.